في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, Ikhwan Fillah, jika pada video ini kita sudah membuktikan siapa yang menggenapi perkataan Yesus tentang sosok nabi palsu yang harus diwaspadai, yang dia berpura-pura jadi domba padahal serigala, sesuai dengan Matius 7 ayat 15, dan terbukti sosok Pauluslah yang menggenapinya dengan fakta pengakuannya sendiri yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 25 sampai dengan ayat 29, bahwa dia warga Roma dan faktanya Romalah yang berlogo serigala buas itu. Kemudian pada video kali ini kita akan melanjutkan apa yang dikatakan Yesus selanjutnya tentang ciri-ciri nabi palsu yang lagi-lagi dipenuhi seorang penyesat dari Tarsus. Nah, sebelum melihat fakta yang menyedihkan bagi Bani Antiokhia, kembali kami sarankan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Dan sedikit tambahan bagi Ikhwan Fillah, bantu subscribe juga channel cadangan kami yaitu Debata Official. Mari kita masuk ke pembahasannya. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, Ikhwan Fillah, perhatikan kalimat nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Nah, sahabat mungkin akan bertanya, kenapa saya tunjukkan ini nubuatan untuk Paulus? Coba Anda pikirkan. Pertama, Paulus jadi rasul berdasarkan pengakuan sendiri. Nah, lalu kedua, nama teman perjalanan Paulus saja tidak jelas siapa orangnya, yang seperti diceritakan dia sebagai bukti kesaksian pengangkatan dia jadi rasul. Nah, terus yang ketiganya, pengajarannya itu berbeda dengan ajaran Yesus. Makanya mukjizat-mukjizat yang Paulus lakukan itu adalah sebuah bukti bahwa Matius 24 ayat 24 itu tergenapi, bahwa sang nabi palsu yang menyesatkan itu memiliki tanda-tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Ciri-cirinya sama dengan Paulus. Nah, jika Kristen masih ngotot Paulus bukan nabi, baca lagi Biblesnya, yaitu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Lalu mengenai tanda-tanda dahsyat tentang Paulus apa? Oke, Anda silahkan baca di dalam Galatia 1 ayat 15. Paulus mengaku dia sudah dipilih sejak dalam kandungan ibunya. Apa di sana dikatakan? Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dahsyat gak tuh tandanya? Lalu mukjizatnya apa? Nah, mukjizatnya Paulus, satu, membuat orang lumpuh sejak lahir bisa berjalan. Itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 8 dan ayat 10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Nah, kedua, sapu tangan atau pakaian bekas pakai Paulus bisa untuk mengobati orang sakit dan mengusir hantu. Itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus dan meletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan roh-roh jahat. Nah, sebenarnya kita tidak usah banyak mencari tentang nabi penyesat yang dinubuatkan Yesus dengan banyak menunjukkan ayat, karena tidak usah dicari pun ya, nabi yang Yesus maksud itu mengaku sendiri. Coba Anda baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat dan kuasa-kuasa. Nah, terbukti gak Ikhwan Fillah? Terbukti kan? Lalu kenapa saya berani mengatakan Paulus nabi penyesat? Karena Yesus berkata di dalam Matius 23 ayat 15,
celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah dia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, Paulus adalah sang munafik, orang Farisi berkewarganegaraan Romawi, ahli Taurat, penyesat jemaat yang pergi kemana hingga berlayar ke luar negeri untuk menyesatkan orang. Umat Kristen pasti akan bantah, Paulus bukan Farisi. Mari buka mata lebar-lebar pengakuan Paulus. Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang-orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ayo, Yesus bilang loh di dalam Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Apakah saya asumsi? Pasti saya itu akan selalu dengan bukti, bukan? Atau masih ragu dengan apa yang dikatakan Yesus? Silakan Anda baca di dalam Matius 10 ayat 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan ini juga digenapi, nabi penyesat bernama Paulus juga, yaitu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Silakan Anda baca. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan lebih gilanya, sudah jelas ajaran di dalam hukum Torah dikatakan jangan membunuh. Itu terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 13 sama juga di Ulangan 5 ayat 17. Kok sang penyesat ini malah mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 6 tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Sudah jelas dalam Taurat melarang membunuh, kok dia bilang dalam mentaati hukum Torah aku tidak bercacat? Sudah jelas itu pelanggaran, kok bilang tidak bercacat? Iya kan? Silakan ikhwah fillah simpulkan sendiri. Semoga menambah wawasan. Jangan lupa share agar membentengi tetangga, kerabat, dan saudara Anda agar tidak tertipu dengan ajaran penebusan dosa kreasi Nabi penyesat dari Tarsus yang melabeli pengikutnya dengan label Kristen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.